Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memenuhi undangan dan klarifikasi yang akan saya sampaikan kepada para pihak, di antaranya adalah kepada Bapak Kapolresta Pati, kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, dan kepada Ketua atau Kepala BPKP maupun Inspektorat. Hal ini adalah klarifikasi berkaitan dengan persoalan saya berhadapan dengan pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo mengenai resolusi persoalan oknum guru SD 03 Tambak Romo bermasalah kriminal pidana sebagaimana yang faktual saya sampaikan di kepolisian, namun hingga sampai detik ini belum ada upaya penelusurannya. Jadi ini memang gejala NDP ya, narsistik ya, sindrom, dan sudah memberikan beberapa acuan. Yang jelas kami tidak merekomendasikan sesuatu itu berdasarkan tidak aturan. Pertimbangannya adalah Undang-Undang Keterbukaan Publik Pasal 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Bahwa saya menganggap prematurnya sebuah pertimbangan publik ya tentang pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, atau prematurnya pertimbangan kedinasan yang dalam rangka pembinaan pegawai negeri sipil sehingga melahirkan rekomendasi gugat cerai ini perlu diresolusi, perlu dievaluasi dan dilakukan rekonstruksi. Jadi justru alasan negosiasi bercerai itu menjadi menguat adanya Center of Excellence, permasalahan yang memusat di SD 03 Tambak Romo, terutama adalah di Dinas Tambak Romo. Pendapat saya ya, seharusnya ya kepala pejabat-pejabat atau kepala dinas, kepala sekolah itu memiliki pertimbangan yang logik, yang masuk akal. Itu sebagai bahan pertimbangan dasar, dan seharusnya kita duduk bersama dan mendiskusikan atau saling mendedikasikan diri adu argumen menyangkut keluhan apa yang ditanggung oleh yang bersangkutan, yaitu ya apa yang tanggung oleh saya dan apa yang ditanggung oleh Indah Wayu Widiawati. Pada intinya kan kebanyakan utang, itu aja. Kebanyakan utang itu kan bisa dipikirkan bersama. Kalau bapak-bapak ini punya uang kan bisa nyumbang. Jangan punya masalah yang under-undere atau permasalahan pokoknya itu banyak utang yang kaitannya dengan utang-utang itu kan perdata, itu tidak harus dijadikan alasan untuk perceraian. Itu yang situ. Jadi sebab berperkara perkawinan itu mutatis mutandis, Bapak harus tahu bahwa tidak ada suami tanpa istri dan tidak ada istri tanpa suami. Maka jika dipermasalahkan salah satu, itu tidak bisa berarti ada permasalahan dengan yang lain. Dan itu hanya bisa dieksekusi ya atas dasar norma setelah perceraian. Dan itu saya sampaikan setelah bercerai, karena memang saya menjaga harkat dan martabat perkawinan saya. Maka dalam hal ini saya menganggap Dinas Pendidikan menyandra kemerdekaan saya, menyerang kemerdekaan saya, dan menghadap-hadapkan satu dengan yang lain atau menjadi biang kerok. Maka tidaklah dapat dituntut bila suami menutupi istrinya. Jadi kalau saya menutupi atau membuka aib istri saya itu sah-sah saja, itu suami saya, itu istri saya. Tapi kalau Anda ini sebagai teman atau pejabat itu membuka aib saya, ya sama aja membuka aib istri saya. Maka dalam hal ini kita tidak bisa begitu mudah melakukan sebuah interpretasi
atau intervensi, sebab problema rumah tangga itu sangat kompleks dan tidak dapat dibandingkan antara satu yang lain. Kepolisian saja tidak mau, Pak, intervensi urusan keluarga dan memberikan motivasi supaya bercerai itu tidak mau. Ya biar kalau memang punya kesalahan ya dirakup berdua. Tapi Anda ini sudah intervensi dan melibatkan banyak orang, maka saya minta pejabat-pejabat ini mempertanggungjawabkan rekomendasinya yang telah memberikan penjelasan alasan perceraian itu karena suaminya menderita gangguan ini. Nah, ini repot nih. Karena suaminya kakean utang gitu tidak ada masalah. Karena utang itu suatu kepercayaan dan suatu reputasi. Sampai dipercaya utang itu karena punya reputasi. Nah, pertimbangan secara hierarkis tentunya kita sudah sampaikan secara tertulis, tersurat kepada Dinas Pendidikan. Saya sampaikan kepada kepala-kepala sekolah, kepala dinas, bahkan sampai Bapak Bupati-Bupati atau di inspektorat, yang menjadi rambu-rambu atau suatu bentuk koordinasi yang mengandung konsekuensi logis, yaitu tuntutan hukum jika apa yang saya sampaikan tidak benar. Tetapi kalau memang konsekuensinya apa yang saya sampaikan itu benar, maka yang tertuntut adalah Anda semuanya, yaitu kepala-kepala sekolah dan kepala dinas tambak romo itu nanti dipanggil. Jadi kalau mungkin kewenangannya setara, diajak untuk berkoordinasi, begitulah. Jadi seharusnya bapak-bapak kepala sekolah dan kepala dinas waktu itu Bapak Sutopo dan para kepala sekolah sebelumnya tidak begitu saja buru-buru melimpahkan wewenang sebagai bahan pertimbangan khusus dari atasan langsung, menimbang mengingat sesuatu yang sangat urgen berkaitan dengan hasrat manusia. Hal ini dapat meminta keterangan desa atau RT dari yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang lebih expert atau dipandang bisa memberikan keterangan yang tepat, meyakinkan dan jauh dari asumsi. Dan ini akan menjadi dasar hukum yang kuat dalam hal kepolisian melakukan penyelidikan. Bahwa saya sinyalir para pejabat di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo ini yang seharusnya secara normatif memanggil secara baik-baik, secara patut, dan kirim kurir secara pribadi memastikan apakah undangan-undangan tersebut sampai atau tidak. Tetapi hal itu terabai dan disinyalir ada rekayasa kriminalisasi dan pembunuhan karakter secara sistematis atau mengada-ada mengirim setelah tanggal. Jadi ada sistem yang sudah dipersiapkan untuk menjerat saya. Mengingat menimbang bahwa pejabat itu adalah abdi masyarakat, abdi negara, maka harus mencerminkan sikap, watak, dan perilaku tindakan atas ketaatan pada hukum dan perundang-undangan. Karena apa? Moralitas itu tidak terukur, jadi tidak usah mengukur moralitas atau cara temper saya. Karena PNS itu harus ditunjang dengan pengetahuan manajemen yang baik, etika yang cukup, agar keluarganya serasi dan berhubungan timbal balik dalam hubungannya tidak terganggu, sehingga patut diduga jika pergaulan kinerja di Dinas Pendidikan Tambak Romo ini tidak ada itikat baik membina atau memberi keteladanan yang baik, atau saya katakan tidak sehat. Tapi itu persepsi saya, silakan nanti Bapak Kepolisian memanggil para kepala-kepala sekolah itu pertimbangan apa sampai dilakukan pertimbangan perceraian itu. Itu menjadi promotor utama atau impedans pertama dari suatu konsep permasalahan. Jadi kita analisis, 10 tahun saya menganalisis. Jadi kita koreksi satu persatu. Jika memang pasangan, maksudnya saya diduga tidak mampu atau sakit atau dipersepsi cacat secara fisik maupun secara mental, ini bukannya dilar atau diwirang-wirangke, Pak. Ya, jangan langsung karena kebencian ini dibiarkan, ditelantarkan, bahkan dilakukan doxing dan bullying. Tetapi selayaknya ditolong, ya, diberi pertolongan, dibantu, ditilii.
ini menyangkut etika disiplin PNS. Jadi terkait sehat akal atau tidak harus diperiksakan di dokter jiwa. Jangan di branding seperti itu. Karena apa, seorang swasta seperti saya itu punyanya ya nama baik itu. Kalau Anda menyerang nama baik saya, tentu saya juga akan melaporkan Anda. Jadi itu yang kita sampaikan kepada dinas. Opsi lainnya, jika memang terbukti pasangannya cacat badan yang dimaksud pada pasal A atau tidak bisa menjalankan kewajiban tertentu, maka yang bersangkutan atau menderita jasmani atau rohani seharusnya keputusan bercerai itu dapat ditahan atau tidak disarankan untuk bercerai. Kalau seandainya seperti itu, bukan kok karena sakit malah justru diceraikan. Ini ada konsekuensi tuntutan. Sedemikian rupa tidak stabil dan tidak dapat menjalankan kewajibannya baik secara biologis maupun lainnya. Itu pun harus dengan keterangan polisi dan keterangan dokter. Dan keterangan dokter bahwa selama ini Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo serampangan dalam membuat keputusan yang seharusnya bertanggung jawab memeriksakan, ya, karena butuh keterangan aroma tidak sedap dan lainnya yang tidak jelas itu. Saudara Eza ke dokter tentang benar atau tidaknya Eza itu disabilitas atau sebagaimana keterangan IWW. Ini bukannya hanya membuat persepsi atau genosida sepihak atau justifikasi. Harusnya dikonsultasikan ke dokter, bukannya dilakukan pengakuan sepihak atau alibi saja. Ini akan lebih merupakan pembunuhan karakter atau skandal, Pak. Ini skandal atau sabotase keterangan, suatu rekayasa dan kebohongan yang sangat besar dan karambol sistematis, atau mungkin justru menjebak, membuat orang waras menjadi tidak waras atau tidak berdaya, Pak. Diserang beramai-ramai dengan persepsi, dan ini adalah merupakan tindakan pidana. Dicari pelaku-pelakunya, Pak. Huruf B tentang adanya definisi cacat badan atau cacat fisik dalam keterangan IWW adalah apabila Salihul Hadi menderita cacat, ya misalkan menyeluruh atau permanen, selama bertahun-tahun tidak dapat disembuhkan, itu pun harus ada keterangan dokter. Dan tidak gegabah dalam membuat rekomendasi gugat cerai, karena itu berarti upaya pembunuhan karakter, kembali lagi adalah membuat cacat. Jadi ada usaha untuk mencari-cari bukti, lalu dicari ke preman untuk mencacatkan. Nah ini Pak, ini ada kriminalitas, proses kriminal. Ini saya sampaikan kepada Bapak Kepolisian. Pada huruf C, ini dapat ditafsirkan jika Salihul Hadi tidak dapat memberi keturunan yang baik dan sehat atau gabuk istilahnya. Sekarang sudah terbukti ada 2 anak baik-baik, ya, sehat-sehat, seger-seger. Nah itu anaknya siapa? Itu diperiksakan DNA-nya, anaknya siapa? Anaknya sampean apa anak saya? Karena apa? Yaitu tadi kebebasan seksual yang dilakukan oleh Saudari Indah Wayu Widiawati dan pergaulan bebas dengan banyak orang itu mencurigakan saya bahwa itu bukan anak saya. Ya, keterangan ini harus dinyatakan, dibuktikan DNA anak itu anak siapa. Jika memang cocok dengan saya, anak saya. Lah kalau memang anak saya, kenapa? Tapi kalau anak Anda itu saya permasalahkan, karena Anda sudah menanam benih di kebun dan sawah saya. Terjadinya seperti itu. Kepolisian yang membuktikan. Dan pelakunya Indah Wayu Widiawati juga harus dapat dijerat pidana. Karena sudah mengibuli saya dan mengatakan itu anak saya. Terus yang ketiga, karena telah memberi keterangan jika SH telah cacat badan dan tidak dapat berhubungan seksual atau memuaskan seksual sebagaimana yang diharapkan dalam duplik di pengadilan, itu pengadilan benar atau sesat. Ini termasuk nanti hakimnya juga harus diperiksa. Karena keterangan IWW di Polsek Winong versi penyidik, IWW menyatakan bahwa SH tidak sehat dan tidak bisa ereksi. Nah, apakah bisa memeriksakan seperti itu? Hal yang sangat privasi.
Nah, berdasarkan komunikasi dengan saudara Sukawati Suudi, Bendahara Dinas Pendidikan Tambak Rauman, IWW memang punya etika yang tidak baik. Diajak bicara tidak menghadap begitu, tidak punya empati atau simpati, tidak normatif untuk berbagi dan tidak mau menyelesaikan tanggungannya sehingga sekarang. Ini keterangan dari Bu Sukawati Suudi yang membenarkan bahwa memang Ibu Indah itu memiliki tanggung jawab. Yang selanjutnya bahwa PNS yang melanggar ketentuan di atas pada pasal 4 ayat 2 dapat dijatuhi hukuman disiplin berat atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS atau diberhentikan. Ini yang saya sampaikan. Saya tidak menuntut jika memang semuanya terus terang atau memberikan keterangan yang jelas tentang sepak terjang saudara IWW. Batasan atasan hierarkis yang salah di dalam membuat putusan jabatan atau ceroboh ini bisa terindikasi melanggar ketentuan pasal 5 ayat 7 dan pejabat yang melakukan ketentuan pasal 12 ini dapat dijatuhi juga salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1980 Junto 45 2010 tentang peraturan disiplin PNS. Pada pasal 15 PNS yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban pada ketentuan pasal 2 ayat 1 ayat 2 dan pasal 3 ayat 1. Pada pasal 4 ayat 1 dan pasal 14 seorang PNS dalam rumah tangga keluar dari rumah tangganya dan hidup bersama satu atap dengan laki-laki lain yang bukan suaminya, dengan pria lain yang jelas bukan suaminya, tanpa ada keterangan dari lingkungan atau pejabat dapat dikategorikan gendakan atau kawin ilegal, kawin siri tanpa ikatan sah di atas ikatan perkawinan yang sah. Jadi hidup atas ikatan sah di atas perkawinan yang sah juga tidak boleh. Dengan konsekuensi hal ini dapat dipecat. Ya. Konsekuensinya hal ini dapat dikategorikan overspell atau gendaan yang diketahui masyarakat. Pasal 14 tidak melaporkan mutatis mutandis atas perceraiannya di dalam jangka selambat-lambatnya 1 bulan terhitung mulai terjadinya putusan cerai atau tidak melaporkan perkawinan selanjutnya, kedua, ketiga, dan keempat, maka dalam waktu paling tidak 1 tahun dapat dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP nomor 30 tahun 1980 PPNS. Nah, pada pasal 16 Fait Mutatis Mutandis, pegawai negeri sipil PNS yang menolak ketentuan pembagian gaji sesuai ketentuan pasal 8 dapat dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP nomor 30 1980 tentang disiplin PNS. Itu nanti dapat direkomendasikan oleh kepolisian untuk disampaikan kepada pihak terkait, yaitu memang Bapek atau Bapercakat atau disampaikan BPKAD. Hal ini dapat juga diteruskan ke BPKAD untuk menjadi periksa. Selanjutnya bahwa sebagai landasan berpikir saya, nah, dalam dapat bertindak dalam PP Pemerintah nomor 10/1980 dan pertimbangan PP 45/1999 atau 2010 mengenai ukuran hidup bersama itu diberi limitasi yang jelas atau ditegaskan bahwa PNS yang melakukan hidup bersama tanpa aturan atau kawin lari atau kawin gendak, kawin kontrak, perselingkuhan, hidup di luar perkawinan, padahal dia masih terikat dengan suaminya dan sengaja tanpa alasan yang jelas memilih hidup bersama orang lain, ini dapat diberi sanksi tertentu terukur. Bahwa pegawai negeri sipil, sah dengan sengaja melakukan tidur bersama, hidup bersama dengan orang lain, dapat dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat PP nomor 31/1980 pasal 4 ayat 2. Dan ketentuan ini mengandung pengertian bahwa ternyata terbukti secara sah IWW melakukan perbuatan tersebut selama ini, yaitu hidup kumpul kebo dengan oknum polisi tersebut di rumah oknum polisi tersebut dan tidak bisa mengelak karena saudara BBPM sudah jelas terkena sanksi dari Propam. Itu berarti kan jelas. Nah, sekarang tinggal sisa-sisanya. Tinggal Dinas Pendidikan memberi kebijakannya seperti apa. Ini pro justisianya. Bahwa selama masih berstatus sebagai istri sah, yaitu 2010 sampai 2016,
IWW telah melanggar dan jelas-jelas melanggar, ya, terus-menerus melakukan pelanggaran perbuatan kumpul kebo ini dengan bangganya tanpa ada perasaan bersalah dan atau mungkin melakukan kesalahan itu berulang-ulang sampai dengan hari ini. Bahwa dugaan faktor penyebab pelanggaran tersebut dapat diatur berbeda-beda antara aturan sipil dan militer, atau penyebab pelanggaran yang berbeda-beda maka sanksinya juga berbeda, maka pelanggaran itu dapat diberhentikan dari PNS atau dengan hormat PTDA. Tidak atas permintaannya sendiri sebagai PNS di dalam PP perubahan diubah menjadi salah satu hukuman disiplin berat. Maka berdasarkan peraturan pemerintah nomor 31/1980 dimaksudkan untuk memberi rasa keadilan bagi korban yang dipermalukan, ditelantarkan pada prinsipnya. Seorang PNS yang mengajukan cerai tidak patut minggat lalu kumpul kebo dengan kekasihnya. Ini sudah pelanggaran lagi. Dan kepolisian juga tahu. Karena apa? Ketentuan bahwa PNS tersebut boleh-boleh saja meninggalkan rumah dari tinggal bersama dengan suaminya yang sah setelah mendapatkan izin berpisah dari APH atau dari pengadilan. Itu pun setelah putusan pengadilan. Kalau di luar itu, orang-orang biasa saja tidak masalah. Ini PNS kok harus punya etika, karena hal itu termasuk persekusi, eksekusi, dan main hakim sendiri. Ini adalah bukti bahwa terbuktilah persekusi, eksekusi di Jalan Mojolawaran Gabus itu sebagai langkah awal. Silahkan tanyakan di Polsek Gabus, karena kewenangan dari iya atau tidaknya kasus ini ada di Polsek Gabus. Dan permasalahan lainnya di polsek-polsek itu, termasuk adanya main hakim sendiri, yaitu antara IWW dan BPPM itu. Ada konspirasi apa sehingga dua orang itu kental. Saya tidak bertanya soal hubungan khusus atau tidak, itu tidak penting. Yang penting ada konspirasi di situ. Artinya bahwa seseorang itu boleh meninggalkan rumah dari kewajiban tinggal bersama setelah putusan cerai karena dia seorang PNS, atau diputuskan oleh pengadilan, atau ingkrah, atau putusan sah pengadilan yaitu pada 2016. Maka proses memperoleh izin bercerai dari atasan tersebut mengandung arti bahwa para pejabat tersebut telah tidak mengindahkan peraturan pemerintah, membiarkan bawahannya melanggar peraturan pemerintah dan hukum, sebab setelah putusan pengadilan telah disahkan, saudara IWW boleh meninggalkan suaminya setelah tanpa izin sekalipun karena sudah diizinkan oleh negara. Jadi karena suami masih berkedudukan sah itu tidak boleh, punya hak atau punya kekuatan hukum untuk menolak atau menerima saat itu. Menuntut para pihak yang turut serta membawa IWW keluar dari rumah tanpa ada laporan polisi ataupun pengawalan polisi. Jadi di situ ada unsur main hakim sendiri atau mafia 2011 sampai 2017. Artinya bahwa selama proses-proses para pejabat ini sudah tahu apa yang terjadi dan berlaku curang dan membuat opini persepsi jika saudara Salwadi menderita gangguan jiwa, sebagaimana keterangan saudara Sunarto SPD MM, Sutopo MM, Dahlan Istanto MM, Supawatin Sudarmati, Karyadi, Suroso, dan Sukawati yang percaya jika saya itu dipatok menderita gangguan. Apakah itu benar? Untuk memberi keterangan bahwa semestinya selama dalam proses untuk memberikan izin kepada tersangka ini, yaitu para pejabat ini, tidak memperhatikan bahwa IWW telah kawin gendah, hidup serumah, gonta-ganti pasangan sebagaimana disebutkan di rumah BPPM, dan pada faktanya memang ada unsur tipu daya, tipu muslihat, ingkar janji, manipulasi, pencurian, penggelapan, kebohongan, dan permufakatan jahat, yaitu dengan sadar secara bersama-sama melanggar hukum dan peraturan negara. Demikian pandangan saya sampaikan kepada kepolisian sebagai pendahuluan. Ya, secara umum nanti yang secara spesifik atau tuntutan-tuntutannya ini dasar daripada tuntutan saya, bahwa di situ tidak ada perkara apa-apa di kepolisian, maaf ya, tidak ada perkara apa-apa. Hanya ini kalau bisa dilakukan penuntutan perdata, karena perdata itu berlakunya adalah 35 tahun. Jadi saya bisa senantiasa menuntut sewaktu-waktu jika ada kebutuhan, ya seperti ATM itulah Pak. Itu yang dapat kami sampaikan kepada kepolisian untuk dimengerti bahwa saya tidak bodoh-bodoh amat di dalam memperhatikan permasalahan ini, dan
tentunya kepolisian memahami apa yang saya maksud. Karena apa? Saya sudah membiayai habis-habisan, mulai dari sekolahnya, mulai dari pembiayaan lainnya, tentunya dapat dipahami seseorang untuk menjadi seorang PNS itu perjuangan dari suaminya atau keluarganya seperti apa. Maaf, keluarga dari Magelang atau keluarga Ibu Indah dari sononya sudah ucul tangan, Pak. Sudah cuci tangan, apalagi kalau berkaitan dengan keuangan, tentunya dari sini semua. Bukannya dari saya pun, dari konsorsium saya, dari saudara saya, dari ibu saya, dan lain sebagainya. Kalau memang itu dijadikan arti tuntutan, tentunya itu adalah tanggung jawab saya pribadi. Tetapi kalau ada keterpisahan, istri saya dipisahkan oleh siapa yang memisahkan, itu adalah perkara baru. Kalau hakim kan cuma menerima pesanan dari dinas, maka dinas itu yang saya minta untuk diaudit atau dipertanyakan, dipanggil satu persatu, maksudnya apa alasan dulu itu, dari awal kronologi kejadian persekusi-eksekusi yang terjadi di Jalan Mojolo Waranggabus, jangan-jangan ada kaitannya seperti ini. Simpulannya adalah penghinaan-penghinaan kepada saya ini. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Disampaikan terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.